Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Wahyu Ardian, Fakultas Usluddin Adab dan Humaniora, Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Di sini untuk memenuhi tugas UTS, saya akan menerangkan sedikit tentang Khulafaur Rasyidin. Sebelum next video, subscribe akun YouTube channel Cak Ahmad Faidi dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu Al-Khulafa dan Ar-Rasyidun. Al-Khulafa merupakan jamak dari khilafah yang artinya pengganti, sedangkan Ar-Rasyidun artinya yang mendapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah pengganti yang mendapat petunjuk. Sedangkan menurut istilah, Khulafaur Rasyidin berarti pemimpin-pemimpin umat Islam, pengganti Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk melanjutkan perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mengapa penting adanya Khulafaur Rasyidin? Saat itu Rasulullah SAW meninggal pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Pada saat itu umat Islam saat wafatnya Rasulullah tidak mengurusi jenazah Rasulullah, akan tetapi mereka mengadakan pertemuan untuk membahas siapakah yang menggantikan Rasulullah SAW. Hal ini menyebabkan beberapa hal, yaitu politik umat Islam tidak stabil karena umat Islam kehilangan sosok figur pemimpin, di mana saat itu Rasulullah tidak mewariskan siapa yang menjadi penggantinya. Lalu ada beberapa kelompok yang merasa berhak memimpin negara Islam dan menggantikan Rasulullah. Yang kedua, kelompok yang mengaku-ngaku berhak menjadi pemimpin pengganti Rasulullah. Yang pertama, kelompok Muhajirin mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq karena beliau pernah menggantikan Rasulullah menjadi imam sholat. Yang kedua, kelompok Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubadah karena dia mewakili masyarakat Madinah yang membantu Rasulullah sehingga Islam bisa berkembang. Yang ketiga, keluarga dekat Rasulullah mencalonkan Ali bin Abi Thalib karena Ali merupakan keluarga dekat Rasulullah dan sebagai menantu atau sepupu Rasulullah SAW. Lalu ada berapakah Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam selama kurang lebih 2 tahun dari 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang pertama di luar keluarga Nabi yang masuk Islam. Dia adalah sahabat yang paling dicintai Nabi. Abu Bakar mengorbankan harta bendanya untuk perjuangan Nabi. Gelar As-Siddiq yang berarti membenarkan diberikan karena Abu Bakar adalah orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar menjadi khalifah karena ditunjuk langsung saat kaum muslimin mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah. Lalu kebijakan apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq? Yang pertama, memerangi kaum murtad. Murtad artinya keluar dari agama Islam. Dia tidak mau mengakui kepemimpinan Abu Bakar, menolak membayar zakat, dan ada beberapa kelompok kembali menganut tradisi agama sebelumnya atau paganisme. Gerakan pemurtadan ini dipelopori oleh kepala-kepala suku. Lalu, tindakan Abu Bakar dalam memerangi kaum murtad adalah mengajak kelompok yang murtad dengan cara cinta damai atau persuasif. Jika mereka memilih perang daripada kembali kepada Islam, umat Islam akan menghadapinya dengan cara peperangan. Selain munculnya kaum murtad, ada juga nabi palsu. Nabi palsu ini dilatar belakangi oleh rasa iri terhadap keberhasilan Nabi Muhammad membangun masyarakat baru.
Salah satunya adalah Aswad al-Ansi dari suku Badui di Yaman, Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi dari Bani Sa'ad, Bani Khotafan, dan Bani Amir. Ada lagi Malik bin Nuwairoh dari Bani Yarbu dan Bani Tamim, dan Musailamah al-Khazab dari Bani Hanifah di Yamamah. Abu Bakar mengatasi munculnya nabi palsu ini dengan cara peperangan. Selanjutnya, kebijakan yang nomor kedua yaitu kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi ini ialah kegiatan pengumpulan lembar-lembaran atau mushaf yang berisi tulisan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat Rasulullah SAW di media kulit binatang, pelepah kurma, tulang, dan sebagainya. Kodifikasi dilakukan atas dasar usulan Umar bin Khattab dengan pertimbangan sebagai alat bantu untuk mendokumentasikan ayat-ayat Al-Quran dan karena banyaknya para penghafal yang meninggal dunia. Koordinator kegiatan kodifikasi ini ialah Zaid bin Sabit. Hasil pengumpulan mushaf ini disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq, digunakan sebagai pedoman pembelajaran Al-Quran. Setelah Abu Bakar meninggal, disimpan oleh Hafsah bin Umar. Yang ketiga, perluasan wilayah. Perluasan wilayah pada abad ke-7 sampai abad ke-19 dianggap sebagai hal yang wajar sebagai tindakan politik. Perluasan wilayah yang dilakukan oleh umat Islam pada abad ke-7 ini tidak bisa disamakan dengan perluasan wilayah yang dilakukan oleh negara saat ini. Strategi yang dilakukan untuk melakukan perluasan wilayah yaitu menganjurkan umat Islam untuk masuk Islam dengan jaminan perlindungan harta dan jiwa. Jika tidak mau Islam, mereka harus membayar pajak. Pajak jiwa dan harta akan dijamin perlindungannya. Jika menentang, mereka akan diperangi. Lalu, wilayah-wilayah yang menjadi target saat itu ialah Persia, Irak, Suriah, bagian barat, utara, Jazaliyah, Arab. Perluasan ke wilayah ini dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Musanna bin Harisah. Ada juga perluasan Byzantium yang meliputi kota Damaskus yang dipimpin oleh Yazid bin Abu Sofyan, Palestina dipimpin oleh Amr bin As, Yordania dipimpin oleh Surahbil bin Hasanah, dan Hims dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Sekilas tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dipilih atas wasiat Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab memerintah Islam kurang lebih 10 tahun dari 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Umar bin Khattab merupakan orang yang memusuhi Islam sebelum masuk Islam. Beliau merupakan golongan as-sabiqunal awalun dari golongan sahabat. Umar bin Khattab merupakan pengaruh besar dalam proses dakwah Rasulullah SAW. Beliau juga mempersatukan konflik pergantian pemimpin setelah meninggalnya Nabi SAW. Umar bin Khattab merupakan penasehat Abu Bakar As-Siddiq. Kebijakan Umar bin Khattab dalam memerintah Islam. Yang pertama, perluasan wilayah. Pada masa Umar disebut Fatuhat al-Islamiyah karena pada masa ini terjadi keberhasilan perluasan wilayah dari Syuriah yang memiliki kota penting kekuatan Byzantium seperti Damaskus, Yordania, Yerusalem, Hims, dan Antioquia. Ada juga Persia, Mesir, Afrika Utara, Armenia, dan Eropa Timur. Umar membagi wilayah yang sudah dikuasai menjadi beberapa provinsi. Yang pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur di Kufah, Amr bin As menjadi gubernur di Mesir, Muawiyah bin Abu Sofyan menjadi gubernur di Damaskus. Setelah itu, kebijakan selanjutnya adalah penataan administrasi dan keuangan pemerintahan. Dengan pembentukan yang pertama,
Baitul Mal sebagai lembaga yang mengurusi keuangan negara. Yang kedua, pembentukan Dewan Perang, lembaga administrasi ketentaraan. Selanjutnya, penetapan kalender Hijriah. Penetapan ini dihitung dari tahun Hijriah berdasarkan hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Hijrah adalah simbol titik balik kemenangan Islam. Hijrah menandai pembagian surah-surah Al-Quran. Hijrah menandai 2 periode dakwah. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman memerintah kurang lebih 12 tahun dari tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Utsman merupakan sahabat karib Abu Bakar. Lewat Abu Bakar, ia bertemu Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam. Utsman bin Affan mempunyai julukan Zunnurain wal Hijratain, yang artinya memiliki 2 cahaya dan 2 kali hijrah. Ia disegani karena berasal dari keturunan bangsa saudagar dan kaya raya. Lalu naiknya Utsman menjadi khalifah dipilih berdasarkan musyawarah atau kita sebut dengan majelis syuro. Lalu kebijakan apa saja yang dilakukan Utsman bin Affan? Yang pertama, kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi mushaf Al-Quran dilatar belakangi oleh perbedaan pembelajaran Al-Quran karena pengaruh luasnya wilayah Islam. Utsman bin Affan membentuk panitia penyusun mushaf Al-Quran yang terdiri dari Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris dengan koordinator Zaid bin Sabit. Panitia ini menyalin tulisan Al-Quran ke dalam bentuk buku yang disebut mushaf. Mempergunakan dialek Quraisy, hasil mushaf diperbanyak 5 kitab yang asli tetap di Madinah, yang 4 kitab dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Naskah asli disebut dengan Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi mulai dibangun pada masa Umar dan diperluas pada masa Utsman bin Affan. Yang ketiga, pembentukan Angkatan Laut. Pada masa Utsman, wilayah kekuasaan negara Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, dan Konstantinopel. Pembentukan Angkatan Laut didasarkan pada wilayah negara Islam yang memiliki daerah kelautan atas usul Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang ketiga, yang keempat, perluasan wilayah. Perluasan wilayah ini meliputi Azerbaijan dan Armenia. Sebelum masuk ke Khalifah Ali bin Abi Thalib, ada peristiwa yang terjadi setelah pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, di mana Utsman sendiri memerintah paling lama, yaitu sekitar 12 tahun, di mana 6 tahun pertama Utsman memerintah dengan gemilang, sedangkan 6 tahun terakhir terjadi kemunduran saat Khalifah Utsman bin Affan, di mana di sana terjadi fitnah di kalangan umat Islam di Basrah, Mesir, dan Kufah. Fitnah tersebut dipelopori oleh Abdullah bin Sabah, di mana fitnah tersebut untuk menurunkan atau Khalifah Utsman bin Affan turun dari jabatan, karena pada saat 6 tahun terakhir Utsman bin Affan mengangkat para saudara-saudaranya atau sahib-sahibnya, sepupu-sepupunya menjadi pejabat negara.
Nah, saat itu terjadilah fitnah dan akhirnya Khalifah Utsman bin Affan meninggal dibunuh dalam keadaan berpuasa dan membaca Al-Quran. Lalu sekelompok umat Islam menghendaki Ali bin Abi Thalib menggantikan Khalifah Utsman, tapi Muawiyah bin Abu Sufyan menolak. Saat itu Muawiyah bin Abu Sufyan masih saudara dari Utsman bin Affan. Muawiyah menuntut pembunuhan Utsman diusir, tetapi Ali bin Abi Thalib cerdas. Beliau mengatakan, saya menjadi khalifah dulu, baru nanti pembunuh Utsman bin Affan nanti saya akan usut. Nah, akhirnya Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan meski ada beberapa kelompok yang menentang. Khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim. Dia adalah sepupu Nabi yang kemudian menjadi menantu setelah menikahi Fatimah Az-Zahra. Ali adalah salah satunya sahabat yang diikuti oleh Rasulullah sejak kecil. Karena itu, Ali merupakan golongan as-sabiqun al-awwalun dari kalangan anak. Ali memerintah selama 6 tahun dari 35 Hijriah sampai 40 Hijriah. Lalu, bagaimana pengangkatan Ali menjadi khalifah? Sebelum Utsman wafat, keadaan semakin kacau. Kaum muslimin mendesak agar Ali dapat dibaiat menjadi khalifah. Nah, salah satu yang mendesakan itu dari Talha dan Zubair. Dalam suasana kacau tersebut, Ali pun dibaiat. Peristiwa itu berlangsung pada 25 Zulhijjah 35 Hijriah di Masjid Madinah. Lalu, kebijakan apa saja yang dilakukan Ali? Yang pertama, pergantian pejabat yang tidak memiliki integritas. Pada sebelum Ali menjadi khalifah, banyak pejabat yang diangkat karena kedekatannya dengan Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua, membenahi keuangan negara. Ali bin Abi Thalib membersihkan keuangan negara yang dimanfaatkan secara nepotisme. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa dengan menambahkan tanda baca pada tulisan Arab untuk mengurangi kesalahan cara membacanya. Dengan koordinatornya Abu Aswad Ad-Duali, Khalifah Ali memerintahkan untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu. Yang keempat, bidang pembangunan kota Kufah sebagai pusat kajian ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memimpin dengan lembut dan tegas. Umar bin Khattab memimpin dengan cerdas, tegas, dan mementingkan kepentingan rakyat. Lalu, Utsman bin Affan. Beliau adalah seseorang yang memimpin dengan saleh, penyantun, dan sabar. Ali bin Abi Thalib memimpin dengan tegas, mengutamakan kebenaran. Ibrah yang dapat kita ambil dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah seseorang yang tegas dan teguh memegang kebenaran, memberantas gerakan yang menyalahi Islam. Dari Umar bin Khattab, mengenalkan nilai-nilai demokrasi Islam, mengutamakan kepentingan rakyat. Pejabat dipilih berdasarkan kecakapan dan menerima kritikan dari rakyat. Selanjutnya, Utsman bin Affan. Beliau adalah seseorang yang lemah lembut, mementingkan tindakan cinta damai, memperhatikan kepentingan rakyat. Sedangkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau adalah seseorang yang disiplin, keras, tegas membela kebenaran, mementingkan keputusan yang telah disepakati dan mengutamakan kebenaran.
sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kekurangan hanya pada saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walaupun saya ganteng tapi tetap menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.